tundukkan kepala. Bapa yang bersamai dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa, Engkau sudah pelihara keluarga kami, dan kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat dan pagi yang cerah dengan mesbah keluarga, mesbah pribadi, dan kami boleh mendengarkan renungan firman-Mu pakai hamba-Mu sebagai alat-Mu. Urapi kami, urapi juga hamba-Mu. Roh Kudus, kuasai hati dan pikiran kami, sehingga butir firman-Mu menjadi berkat, jawaban, kekuatan, dan hidup kami. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat pagi, temu dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan membaca dari Mazmur pasal 65 ayat pertama sampai ayat yang ke-14. Mazmur 65 ayat pertama sampai 14. Nyanyian syukur karena berkat Allah. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud nyanyi bagimulah puji-pujian di Sion ya Allah, dan kepadamulah orang membayar nasar, Engkau yang mendengarkan doa. Kepadamulah datang semua yang hidup karena bersalah. Bila mana pelanggaran-pelanggaran kami melebihi kekuatan kami, Engkaulah yang menghapuskannya. Berbagai orang yang Engkau pilih dan yang Engkau suruh mendekat untuk diam di pelataran-Mu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumah-Mu, di bait-Mu yang kudus. Dengan perbuatan-perbuatan yang dahsyat dan dengan keadilan Engkau menjawab kami, ya Allah yang menyelamatkan kami. Engkau yang menjadi kepercayaan segala ujung bumi dan pulau-pulau yang jauh-jauh. Engkau yang menegakkan gunung-gunung dengan kekuatan-Mu, sedang pinggangmu berikatkan keperkasaan. Engkau yang meredahkan deru lautan, deru gelombang-gelombangnya, dan kegemparan bangsa-bangsa. Sebab itu orang-orang yang dia di ujung-ujung bumi takut kepada tanda-tanda mujizat-Mu. Tempat terbitnya pagi dan petang Kau buat bersorak-sorai. Engkau mengindahkan tanah itu, mengeriakan kelimpahan dan membuatnya sangat kaya. Batang air Allah penuh air. Engkau menyediakan gandum bagi mereka, ya demikian Engkau menyediakannya. Engkau mengairi alur bajaknya. Engkau membasahi gumpalan-gumpalan tanahnya. Dengan dirus hujan Engkau mengemburkannya. Engkau memberkati tumbuh-tumbuhannya. Engkau memahkotai tahun dengan kebaikan. Jejak-Mu mengeluarkan lemak. Tanah-tanah padang gurun menitik. Bukit-bukit berikat pinggangkan sorak-sorai. Pedang-pedang rumput, padang-padang rumput berpakaian kawanan kambing domba. Lembah-lembah berselimutkan gandum. Semuanya bersorak-sorak dan menyanyi-nyanyi. Dari ayat pertama sampai 14 dapat ikut nyanyi syukur karena berkat Allah. Berkat yang kita dapat hari ini kita perhatikan pada ayat yang kelima. Berbahagialah orang yang Engkau pilih dan yang Engkau suruh mendekat untuk diam di pelataran. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumah-Mu, di bait-Mu yang kudus. Firman Allah berkata, berbahagia orang yang Engkau pilih dan Engkau suruh mendekat untuk diam di pelataran. Semua orang ini bahagia, istimewa. Kau tadi pilih untuk mendekat dan diam di pelataran Tuhan, dan bisa menikmati segala kebaikan Tuhan. Di mana dalam Matius pasal 22 ayat 22 ayat pertama sampai ayat yang ke-14 menceritakan bagaimana suatu pesta, di mana pesta itu kawin, makanan sudah tersedia, raja mengundang, tetap ternyata banyak alasan. Ada yang katakan mengurus lembunya, mau pergi tempat kawinan,
dan macam-macam alasan. Tapi puji Tuhan, pada ayat yang ke-9 dikatakan, sebab itu pergilah ke simpangan zaman dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjalanan kawin itu. Maka pergi hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang jumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu yang menjadi seorang yang tidak berpakaian pesta, ia berkata padanya, hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta? Tapi orang itu diam saja. Lalu kata raja kepada hamba-hamba, ikatlah kaki dan tangannya dan campaklah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana akan terdapat rata dan ketak gigi. Semua banyak dipanggil, tetapi sedikit yang terpilih. Di sini kita bersyukur. Siapakah orang-orang pergi jalan yang diundang? Itulah saudara saya. Tapi ada syarat. Gemas pesta kawin harus berpakaian pesta. Bila mana tidak berpakaian pesta, raja gak senang. Raja murka kalau tidak pakaian pesta. Demikian juga Tuhan mau bahwa kita mendapat kemurahan bagi orang yang dipilih. Kita memperhatikan syaratnya juga, harus memperhatikan pakaian pesta. Apa pakaian pesta? Itulah kehidupan yang kudus. Kalau tidak berpakaian pesta, Alkitab menulis pada ayat 13, lalu kata raja kepada hamba-hambanya, ikatlah kaki dan tangannya dan cabakan orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana akan terdapat ratap dan ketak gigi. Betapa penting hidup dalam kekudusan. Sebab tanpa pakaian kekudusan, kita tidak izinkan masuk pesta kawin anak domba. Kita tidak izinkan untuk pesta bersama-sama makan, ya, bersama-sama makan menikmati kebaikan Tuhan. Sebagaimana tadi dalam Mazmur 65 ayat yang ke-5, berbagai orang yang kau pilih dan engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu, kiranya kami menjadi kenyang dengan apa? Segala yang baik di rumahmu, di baikmu yang kudus. Kita akan masuk pesta, menikmati anugerah Tuhan, menikmati kasih sayang Tuhan, menikmati berkat-berkat Tuhan. Tapi kalau kita tidak pakai pesta, firman Tuhan katakan, ikat dan campakkan tempat yang paling gelap. Tapi kalau kita masuk, kita berpakaian, kita akan menikmati kebaikan Tuhan. Sebagaimana Mazmur 65 ayat yang kelima ini, berbagai orang yang engkau pilih. Kita orang yang sangat bahagia. Kalau Tuhan pilih, dia rumput dosa dan beri pas pesta kawin, kita bersyukur. Dan kita harus memperhatikan juga syarat untuk masuk pesta, untuk pakaian hidup kita ini, sehingga kita bisa menikmati dan kenyang makan kebaikan yang Tuhan berikan dalam hidup kita semua. Amin. Mari kita tundukkan kepala, pejamkan mata sejenak. Tiada kata yang indah selain ucapan syukur kepada Tuhan. Kalau Kau memilih kami bersyukur kepada Engkau. Siapakah kami? Kami bagian orang yang di pinggir jalan, yang tidak masuk hitungan. Tetapi kalau kami, Engkau undang kami atau Engkau pilih, di sana kasih kami ya Tuhan. Ya, pilihan yang Kau berikan hidup kami tidak sia-siakan. Kami memperhatikan syaratnya, berpakaian, pakai kekudusan kami Tuhan. Makanya Kau sucikan pikiran, angan-angan kami, dan kami berjalan dalam real firman Tuhan, kehendak Bapa di surga, bagi kehidupan kemuliaan Roh Kudus. Terima kasih Bapa di surga. Sebentar kami akan bekerja, sertai perjalanan kami. Kami akan berdagang, berkati buat tangan kami. Dan apapun yang kami kerjakan, kami percaya Engkau selalu menyertai kami. Burung darah Kau pelihara, dan Kau juga pelihara rumah tangga kami, hidup kami semua kepada Tuhan. Kami serahkan anak-anak kami, suami kami, istri kami semua kepada Tuhan. Engkau yang memiliki, Engkau yang memelihara kami semua Tuhan. Berikan kami pada besok pagi dan tubuh yang sehat dengan tidak kurang satu apapun juga.
Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, para Gubernur, para Wali Kota, para Bupati, para Camat, para Lurah, RW, RT, medis, relawan, menembak cleaning service, bahkan TNI, Polri yang bekerja di setempat. Kau juga beri kekuatan, berikan hikmat yang dari Tuhan untuk mampu berperang melawan virus corona. Kemenangan-kemenangan kau berikan buat mereka. Pelihara mereka semua, pelihara juga rumah tangga yang tinggalkan Tuhan. Terima kasih Bapak. Saat ini kami mohonkan, turunkan berkat-Mu buat kami semua yang hadir. Kira berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus nyata saudara hari ini sampai Maranatha. Tuhan disertai yang cita Dia katakan. Amin. Tuhan memberkati.